Selamat siang Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Cek suara saya Mbak Erna. Bisa. Oke, terima kasih. Sudah Bu, aman. Oke, aman. Bapak Ibu, webinar akan segera kita mulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang tergabung di Google Meet ini maupun di YouTube channel Sahabat Pembatik DIY. Nah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa bertatap maya kembali di komunitas belajar Sahabat Pembatik DIY dalam rangka webinar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi agenda Ki Hajar STEM. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita mengangkat tema yaitu melejitkan potensi generasi muda berpetualang di dunia STEM bersama Ki Hajar STEM 2024 dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, saya pengen tahu nih responnya dari semangat Bapak Ibu. Mohon baik yang di YouTube maupun di Google Meet untuk memberikan reaksi love-nya dulu. Boleh diklik reaksi love-nya. Oke, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Bu Sri Retno, Bu Istima, Pak Muji, ya terima kasih Pak Budi, ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya semangat ya. Nah siang hari ini Bapak Ibu kita akan menghadirkan dua narasumber yang sudah sangat berpengalaman di Ki Hajar STEM dari tahun ke tahun. Beliau berdua juga termasuk Duta Teknologi Kemendikbudristek Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ada Ibu Nur Ernawati, Duta Teknologi tahun 2019 dan Bapak Sigit Suryono, Duta Teknologi tahun 2008. Kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya acara atau kegiatan webinar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa, disilahkan. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita langsung saja karena hari ini kita akan ada dua narasumber terkait dengan Ki Hajar STEM. Di sini ada Ibu Nur Ernawati, beliau dari SMP Al-Azhar Yogyakarta, sekaligus Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Beliau juga setiap tahunnya itu membimbing puluhan bahkan ratusan tim Ki Hajar dari sekolahnya. Nah, bagaimana trik atau bagaimana beliau bisa membimbing puluhan tim yang ada di sekolah itu untuk mensukseskan Ki Hajar. Nah, tahun ini kita akan ikut mensukseskan juga nih ya, Bapak Ibu, harapannya juga bisa ikut mensukseskan Ki Hajar dengan kita mendengarkan pengalaman atau praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur Ernawati. Langsung saja Bu Erna sudah siap? Halo Bu Erna? Iya Bu Erna. Oke, suaranya sudah masuk Bu? Sudah masuk. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Bu Erna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, masih sambil ngajar juga ya? Ya, ini udah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, meskipun di sela-sela kesibukan masing-masing, kami berusaha untuk tetap bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya demi kemajuan atau perkembangan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Nah, langsung saja Bu Ernawati sudah siap, nggih, Bu Erna? Insya Allah. Oke, terima kasih. Kita langsung mendengarkan pemaparan materi dari Bu Nur Ernawati. Waktu dipersilahkan Bu Erna, monggo. Baik, terima kasih Bu Rini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar ya, link YouTube-nya masih dalam proses gitu ya, teman-teman ya. Jadi mohon sementara menyimak di Google Meet terlebih dahulu. Oke. Baik. Ada yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk mohon diarahkan ke link sini ya Bapak Ibu. Sebentar, saya kirimkan dulu linknya. Oke, Bu Rini bisa bantu mengkopikan linknya.
Saya kirim ke sini ya. Nah, ya. Oke, boleh dibantu untuk memberikan link ya kepada teman-temannya untuk bisa masuk ke Google Meet terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Bu Rini boleh bantu share link Google Meet di Kombel? Bisa, bisa. Oke. Dan Ya. juga di Telegram ya, Bu Rini. Oke, siap. Oke, linknya Ya. dibantu untuk kirim di grup Kombel dan juga di eh, apa namanya di Telegram. Oke, baik. Mohon maaf untuk live streamingnya untuk hari ini masih dalam proses gitu ya. Jadi mohon teman-teman untuk join di Google Meet terlebih dahulu. Baik. Saya akan sedikit memaparkan. Saya ambil dulu. Layar screen. Baik, Bapak Ibu. Saya akan sedikit pemaparan dari sini, gitu ya. Sudah nampak ya, Bu Rini? Aman, sudah. Aman ya. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, saya yakin dari kemarin sudah heboh ya terkait dengan Ki-Hajar STEM, gitu ya. Ki-Hajar STEM itu apa? Kemarin sudah ikut webinarnya, tapi nggak mudeng-mudeng juga mungkin, atau ketinggalan, atau masih bingung gitu ya, Bapak Ibu. Saya akan mencoba memaparkan lagi terkait dengan Ki-Hajar STEM. Oke, baik. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa diadakan penyelenggaraan Ki-Hajar STEM ini, gitu ya? Karena sangat sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran berbasis proyek, gitu ya. Karena keduanya mengutamakan pendekatan multidisiplin ilmu dan juga pengembangan keterampilan abad ke-21. Dan pembelajaran aktif berbasis proyek ini juga berfokus pada pemecahan masalah nyata dan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk itu, Kemendikbudristek terus nih berupaya membangun kompetensi dan karakter anak-anak gitu ya, yang selaras dengan nilai Pancasila tentunya. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, di mana kemampuan nalar kritis, kolaboratif, serta kreatif menjadi kunci utama penyelenggaraan Ki-Hajar STEM ini menjadi stimulus dalam penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Ya. Kemudian kalau Ki-Hajar STEM-nya sendiri itu apa? Ya, ya Ki-Hajar STEM itu merupakan wadah, Bapak Ibu. Wadah apa? Wadah bereksplorasinya peserta didik, anak-anak kita, ya, pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk apa? Kembali lagi untuk bisa berpikir kritis, gitu ya, kreatif, bisa berkolaborasi dan berkomunikasi tentunya dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Kalau ada yang bingung STEM itu apa gitu ya, berarti S-nya itu science, T-nya itu teknologi, E-nya itu engineering, M-nya adalah matematik. Jadi dari keempat itu dikolaborasikan ya Bapak Ibu, dikombinasikan sehingga dalam pelaksanaan Ki Hajar ini anak-anak juga belajar 4 pengetahuan itu ya, ya science-nya ada, engineering-nya ada, teknologinya ada, matematiknya juga ada gitu. Nah, tujuan diadakan Ki Hajar STEM ini karena dari tahun ke tahun itu ya Bapak Ibu peserta itu juga terus meningkat seperti itu, maka Ki Hajar STEM ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama tentu mendukung implementasi kurikulum Merdeka yang membentuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan akses ke akun layanan pendidikan pada peserta didik. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang keempat, memotivasi peserta didik dan pendidik dalam memanfaatkan TIK. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kemandirian,
kejujuran, disiplin, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga berkomunikasi dengan baik. Dan yang keenam, bisa memfasilitasi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang STEM. Ya. Nah, siapa saja nih Bapak Ibu pesertanya? Ini dari sejak tahun 2020 Bapak Ibu, Ki Hajarnya ini tim gitu ya. Kalau dulu sebelum-sebelumnya itu individu. Sejak pandemi Ki Hajar STEM ini dilakukan gitu ya dengan cara tim gitu ya. Bagaimana siswa ini bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi gitu ya, bisa memecahkan masalah bersama dengan teman-temannya gitu ya. Nah, tim ini nanti terdiri dari 3 siswa di setiap jenjang ya, dari SD, SMP, SMA dan SMK. Tentu saja di 38 provinsi dan juga di sekolah Indonesia luar negeri ya. Sebentar, saya izin sebentar ya untuk nutup pintu. Nah, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, untuk jenjang SD itu bisa diikuti mulai dari kelas 4, 5, 6, baik di Indonesia maupun di SILE. Kemudian yang jenjang SMP kelas 7, 8, dan 9. Untuk jenjang SMA kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk SMK itu kelas 10, 11, 12. Dan diperbolehkan jika sampai ada kelas 13. Kalau di SMK itu ada yang sampai 4 tahun ya. Jadi boleh jika ada yang sampai di kelas 13. Nah, kalau teman-teman tadi sudah mendaftarkan misalnya ya, ini kebetulan Dapodiknya belum sinkron ini gitu ya. Artinya anak-anak yang kelas 7 itu masih ke data siswa yang di sekolah lamanya nggih Bapak Ibu. Misalnya saya punya murid pindahan juga. Ketika data kami belum tersinkron di Dapodik, maka si anak itu juga masih terdaftar di sekolah yang lama, seperti itu. Jadi kalau misalnya gimana ya, kelas 7 bisa diikutkan atau tidak? Selama masih bisa nanti NPSN-nya itu sama, antaranya anak itu dengan sekolah kita, misalnya yang pindahan gitu ya, itu pasti bisa gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya belum sinkron, pasti dicari NPSN-nya nggak ketemu itu ya dengan nama itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan mengcompare kelas 7, 8 dan 9, kelas 7 itu jadi anggotanya saja Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena untuk saat ini yang menggunakan akun belajar ID itu cukup ketuanya saja gitu ya. Tidak seperti tahun sebelumnya harus menggunakan akun belajar ID semuanya gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, di setiap level nanti Bapak Ibu akan ada aturannya sendiri-sendiri gitu ya, baik kita basic, intermediate maupun advance. Nah, dalam satu tim ini boleh didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Guru pendamping juga dapat mendampingi lebih dari 1 tim. Misal Bu Rini mendampingi 20 tim, apakah boleh? Boleh. Apakah Bu Rini boleh mendampingi satu siswanya satu sekolah misalnya? Boleh gitu ya, tidak ada batasan bahwa guru itu bisa mendampingi berapa banyaknya tim. Gitu ya. Terus yang terakhir itu setiap sekolah bisa mengirimkan lebih peserta dari 1 tim. Jadi gini Bapak Ibu, kalau cuma 1 tim kok sayang banget gitu ya. 1 tim itu pasti pilihan terbaik kan ya dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Bapak Ibu boleh mengambil pilihan-pilihan yang terbaik tadi, dipilihin dulu gitu ya, daftarin, det. Nah, bagaimana dengan peserta yang lain gitu ya? Bapak Ibu silakan beri kesempatan kepada murid-muridnya yang lain, berikan kesempatan kepada anak-anaknya yang lain juga ikut berkompetisi ini, gitu ya. Siapa tahu justru mereka lah yang menjadi bibit di sini gitu ya, bukan untuk mengesampingkan dia di bawah atau dia di atas gitu ya, bukan, tapi beri kesempatan, berikan kepercayaan mereka untuk bisa ikut kompetisi ini dengan teman-temannya di tingkat nasional gitu ya. Nah, di tahap basic ini Bapak Ibu, nanti anak-anak itu masih berkompetisinya dengan teman-teman di kabupatennya. Ya. Di
provinsinya maksudnya ya, di provinsinya masing-masing. Jadi lebih aman ya, nggak langsung ke tingkat nasional gitu. Ke tingkat nasionalnya nanti Bapak Ibu ketika sudah sampai dengan tahap intermediate gitu ya. Kemudian lanjut ke advance. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, seperti apa sih pengerjaan di tahap basic? Nah, nanti anak-anak itu akan dihadapkan pada 20 soal berbasis STEM ya, dan bisa dikerjakan selama 90 menit secara daring. 20 tim terbaik ini dari setiap jenjang ya Bapak Ibu, di setiap provinsi akan masuk ke tahap intermediate. Nah, ini kan 20 soal selama waktunya 90 menit. Bu, bagaimana kalau 20 soal itu anak kami selesai dalam waktu 15 menit? Kalau sudah yakin, mantep-mantep, ya udah submit aja, nggak usah menunggu sampai 90 menit, ibaratnya kan seperti itu. Jadi monggo dikelola waktunya dengan baik gitu ya. Kemudian di tahap intermediate. Nah, setiap tim yang lolos tahap basic nanti akan mengerjakan 20 soal STEM lagi selama 90 menit gitu ya. Nah, kalau tadi dari basic ke intermediate itu diambil 20 tim, ini dari intermediate ini diambil 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi nanti akan masuk ke tahap advance. Nah, di tahap advance ini setiap tim, berarti kan cuma ada 2 ya tadi ya. Setiap tim akan membuat desain proyek berbasis STEM dengan mengusung kearifan lokal sesuai dengan tema yang dipilih. Satu tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsinya akan masuk ke tahap final. Ya. Nanti kalau sudah sampai tahap final, anak-anak baru setiap timnya yang terpilih tadi membuat proyek berbasis STEM sesuai dengan desain yang telah dibuat di tahap advance sebelumnya. Nah, proyek tersebut didokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk video dan dipresentasikan proyeknya tersebut. Nah, tim ini akan berkompetisi dengan tim perwakilan provinsi lainnya yang ada di 38 provinsi dan SILN di setiap jenjangnya. Ya. Saya next lagi. Nah, temanya ini Bapak Ibu. Temanya tentang energi dan perubahan iklim. Gitu ya. Tema ini menjadi benang merah pada setiap tahapan ya Bapak Ibu. Jadi tema soal pada tahap basic pun juga akan saling terkait dengan tema pada tahap intermediate dan advance. Jadi soal-soalnya itu nanti akan terkait dengan energi dan perubahan iklim di sini. Kemudian lini masanya nih Bapak Ibu. Pendaftaran itu kita buka itu ya. Ketika peluncuran itu pertama kali dibuka oleh Mas Menteri gitu ya di tanggal 13 Juni 2024. Saat itu juga sudah bisa untuk mendaftarkan murid-muridnya sampai dengan 9 Agustus. Kalau saran saya Bapak Ibu jangan dimepet-mepetin ketika daftarin gitu ya karena anak-anak itu kan butuh latihan ya butuh latihan bagaimana dia akan bekerja sama, berkomunikasi, menyusun strategi seperti itu. Jadi syukur-syukur bisa nih daftarin sekarang gitu ya. Tim Bapak Ibu kan banyak ya. Jadi tim itu tidak harus wali kelasnya gitu ya, bisa guru yang lain. Atau satu kelas itu bisa 2 pendamping atau 3 pendamping, itu pun nggak masalah ya Bapak Ibu. Bisa di kolaborasikan dengan teman yang lain gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai tanggal 9 pendaftaran, maka pelaksanaan tahap basic itu di tanggal 10. Jadi challenge pertama, lomba pertama di tahap basic itu di tanggal 10 Agustus. Ya. Kemudian di babak kedua, ini kalau lolos lagi nih, tanggal 10 Agustus lolos, maka akan berjuang lagi di tanggal 24 Agustusnya, gitu ya, di babak intermediate, gitu ya. Kemudian akan berjuang lagi di tahap advance gitu ya di tanggal 26 sampai dengan 26 Agustus gitu ya sampai dengan 6 September. Kenapa kok di advance ini agak lama gitu ya Bapak Ibu? Karena anak-anak ini tadi. Nah, anak-anak di sini. Di sini membuat desain dari proyek berbasis STEM-nya. Makanya diberi waktu yang agak longgar untuk bisa mendesain proyek berbasis STEM-nya gitu ya.
Lanjut lagi. Kalau ini nanti sudah oke, maka anak-anak tadi yang terpilih akan mengikuti final, Bapak Ibu. Finalnya itu agak lama juga, itu ya. Range-nya di 16 September sampai dengan 6 Oktober. Nah, nanti baru di bulan November ada anugerah Ki Hajar sekaligus penganugerahan Duta Teknologi. Ya, bagi kemarin yang sudah mendaftar pembatik pun hari ini juga sudah bisa langsung belajar secara mandiri, ya, Bapak Ibu di web pembatiknya. Kemudian apresiasinya nih Bapak Ibu berupa tabungan pendidikan gitu ya, diberikan kepada 5 tim terbaik di setiap jenjang gitu ya. Dan juga akan ada sertifikat pelatihan bagi guru pendampingnya gitu ya. Sebentar. Next lagi. Nah, pendaftarannya Bapak Ibu itu bisa menggunakan dua cara, baik di websitenya kihajar.kemdikbud.go.id ataupun melalui mobile apps ya, Ki Hajar STEM di Play Store ya. Yang disiapkan apa aja? Yang pertama ya NPSN, kemudian NISN untuk anggota timnya, email belajar ID untuk ketua tim, dan juga data guru pendamping. Nanti saya tunjukkan contohnya ya Bapak Ibu. Ini saya tidak di sini ya Bapak Ibu. Saya akan langsung saja. Oke, saya akan langsung saja. Nampak mengantok lan tadi. Oke. Kok nampak. Bu Rini, saya sudah berubah haluan ini? Sudah. Oke. Teman-teman langsung kliknya ke sini ya, ke kihajar.kemdikbud.go.id ya. Kalau misalnya teman-teman tadi pertama kali membuka, itu kalau nggak salah cuma ada beberapa menu gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, menunya kan cuma seperti ini Bapak Ibu. Di awal ya, ketika kita buka. Nah, klik aja berandanya Bapak Ibu. Klik beranda dulu seperti ini. Bapak Ibu bisa ngeklik nih. Di beranda itu ada apa aja. Bapak Ibu boleh membaca ya, yang belum pernah membuka websitenya Ki Hajar, boleh kok dibuka seperti ini. Nah, untuk bagian beranda. Kemudian ini bagian pendaftaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau di tempat saya buatkan seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, saya buatkan data list seperti ini ya. Dari nomor pesertanya 1, 2, 3, namanya siapa, NISN-nya berapa, akun belajar ID-nya ketuanya apa, email password-nya mereka apa itu ya, karena kami dengan para pendamping yang lain itu yang mendaftarkan mereka, gitu ya, bukan mereka daftar sendiri, tapi kami yang mendaftarkan. Bagaimana, boleh nggak kalau mereka daftar sendiri? Boleh-boleh aja, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu nomor HP pesertanya, login akun Ki Hajarnya kan sama nggih Bapak Ibu, akun ketuanya. Kemudian login passwordnya apa, seperti itu nggih Bapak Ibu. Terus kemudian ini boleh bebas nggih Bapak Ibu, nggak harus sama gitu ya, boleh monggo. Kemudian nama pendampingnya, NIK-nya, terus kemudian nomor HP pendamping dan juga email pendamping. Kenapa diikutkan gitu ya, supaya kalau anak-anak mendaftar sendiri itu mereka udah punya datanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya saya akan memasukkan NPSN saya. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah memasukkan NPSN seperti ini, silakan langsung klik cari. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti data identitas sekolah kita itu sudah tercreate ya Bapak Ibu. Tidak perlu lagi bingung memikirkan data-data yang lain, ngisi kelasnya, ngisi itu. Kemudian yang kedua, NIK. Nah, saya memasukkan NIK saya, ya. Kemudian saya masukkan nama saya, email saya masukkan. Di sini email pribadi saya, yang di sini adalah email belajar ID saya. Ya. Terus kemudian nomor HP saya masukkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan memasukkan NISN peserta tadi. Saya masih punya peserta nih, belum saya daftarin Bapak Ibu.
Nah, kalau NISN-nya sudah, tinggal didaftarin saja. Masukkan NISN-nya, kemudian cari seperti ini. Nah, kita tunggu. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya ketika pencarian seperti ini tidak bisa, nanti warnanya kuning Bapak Ibu, mungkin, nah, kalau ini kan sudah otomatis ya. Nah, ini anaknya ini kan sudah kelas 9. Karena belum tersinkron, dia kan di sininya kan autonya kelas 8 ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian nomor HP-nya dituliskan. Nomor HP-nya dia berapa, ya. Kemudian kalau nanti di sini dicari NISN-nya itu kok nggak ketemu, cek NISN-nya sudah 10 digit belum, ya. Bu, ini sudah 10 digit, tapi kok masih kuning? Bapak Ibu ditulis manual ininya, ya, ditulis secara manual. Saya akan memasukkan nomor HP gitu ya, Bapak Ibu, akan di sini ditulis manual ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Saya karena sudah punya datanya, maka saya tidak akan manual. Nah, seperti ini, saya copy lagi satu persatu, Bapak Ibu. Masukkan lagi NISN-nya, kemudian cari. Kita tunggu lagi. Nah, ini kan sudah otomatis ya Bapak Ibu. Masuk lagi. Saya akan mencoba mengkopikan nomor HP ini. Gitu ya. Kalau misalnya nomor HP-nya keliru atau namanya keliru, nanti bisa mengirimkan ke pusat bantuan ya. Ke pusat bantuannya ini ya Bapak Ibu Ki Hajar tentunya ya. Bukan akun Belajar ID ataupun PMM ya. Tetapi pusat bantuannya dari apa namanya? Dari Ki Hajar. Kita tunggu dulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, nomor HP-nya saya akan memasukkan nomor HP-nya yang peserta ini. Oke, terus kemudian data akses Ki Hajar ini yang dimasukkan adalah akun ketuanya. Akun ketuanya. Ini saya kopikan lagi. Ini akun ketuanya. Ya, ulangi lagi. Nah, seperti ini. Terus nomor HP-nya berapa? Saya masukkan lagi nomor HP-nya. Nih, Bapak Ibu. Nah, password ini yang Bapak Ibu create untuk bisa login nanti. Ya, ini bisa dimasukkan nanti, diloginkan. Oke. Kemudian misalnya saya akan memasukkan ini juga sama. Kemudian klik setuju. Ya, klik setuju, kemudian klik daftar. Apakah Anda yakin? Bapak Ibu klik, saya yakin. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu ngecek. Ya, ngecek emailnya ini, emailnya Amelia ini. Nah, klik gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, apa namanya, saya pindah dulu ya. Saya ke sini. Saya tambahkan lagi ke sini, nggih. Misalnya Bapak Ibu, saya oke dulu. Saya add account. Misalnya Bapak Ibu anak-anak yang mendaftarkan sendiri, nanti disampaikan, Kak, tolong dicek, dikonfirmasi seperti itu ya. Kalau kami daftarkan ya passwordnya anak-anak itu kita yang memasukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk di akunnya si anak tadi ya, Bapak Ibu. Ya, kita cek aja di bagian emailnya, Bapak Ibu. Kita cek di bagian emailnya. Nanti akan ada email dari panitia, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah ada konfirmasi pendaftaran peserta Ki Hajar, itu tinggal diklik konfirmasi aja. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya sudah berhasil ya. Kalau sudah hijau seperti ini, artinya sudah berhasil daftar. Tinggal oke.
Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal bilang anak-anak, nak login aja. Login seperti ini, masukkan lagi. Nah, seperti ini. Kita login lagi. Ini Bapak Ibu berikan contohnya, berikan latihannya ketika join bersamaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Join grup jenjang SMP di Telegram. Silakan Bapak Ibu meminta anak-anak maupun guru pendampingnya join di sini. Join ya Bapak Ibu di Telegram. Kalau sudah join ini tutup aja. Nah, di sebelah kanan ini akan ada latihan soal ya di sini. Latihan soal ini Bapak Ibu bisa klik mulai. Nah, ini langsung dikerjakan satu laptop bertiga saja. Anak-anak boleh keroyokan satu laptop bertiga. Atau anak-anak mau buka Google Meet boleh, buka Zoom boleh, mau buka video callan boleh, itu boleh. Dilanjutkan saja. Nah, kalau ini Bapak Ibu misalnya mengerjakannya itu anak-anak barengan, nih login barengan nih, bertiga nih. Maka nggak bisa. Yang bisa login itu yang duluan. Yang pertama login, yang kedua nggak bisa Bapak Ibu. Harus nunggu dulu orang pertama menyelesaikan dulu 20 soal, gitu ya. Nanti baru bisa login yang kedua. Makanya karena ini tim, maka cukup satu laptop saja, dibuka barengan, kemudian dikerjakan keroyokan. Nah, seperti itu harusnya ya Bapak Ibu, seperti ini contohnya nanti. Jadi pastikan apa namanya? Anak-anak atau Bapak Ibu sudah seperti ini. Ini adalah kode timnya nggih Bapak Ibu. Nah, di sini ada tahunnya, sekolahnya di mana, provinsinya mana, kabupaten mana, tentunya siapa. Ya. Nah, ini masih ayo. Nah, itu akan berubah tapi memang sudah challenge ya, sudah challenge gitu ya, sudah challenge-nya lagi. Kemudian ini sudah ya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ke sini saja. Nah, nih. Kalau pendaftaran tadi sudah Bapak Ibu, kalau melihat pengumuman silahkan di bagian pengumuman ini ya. Masih bingung tata caranya tadi, silahkan langsung ini diklik ya. Kalau Bapak Ibu penasaran lagi videonya itu kayak gimana toh yang dibuat di Ki Hajar STEM itu, di sini juga sudah ada contoh-contohnya, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Monggo dibuka. Kalau mau yang nyari yang jenjang SD, misalnya seperti ini. Kok bisa ya, anak SD aja bisa seperti ini, gitu ya. Tentu saja anak-anak SD ini juga berkolaborasi, ya Bapak Ibu, ya dengan guru pendampingnya, gitu ya. Cari-cari sumber referensi yang lainnya dari video-video. Nah, kalau ini ada bank soal, Bapak Ibu. Kalau bank soal di sini itu bisa diakses oleh siapa saja. Mau pakai Gmail-nya, mau pakai belajar ID-nya gitu ya, itu boleh. Ya, saya tunjukkan seperti ini. Maaf. Jejak emailnya saya gunakan punya saya. Pilihnya SMP, Bapak Ibu. Nah, kalau ini siapa saja boleh masuk gitu ya. Nggak harus satu laptop untuk bertiga, nggak harus satu PC untuk bertiga, tetapi ini untuk sendiri-sendiri saja gitu ya. Nanti lanjut ke bank soal. Nah, sudah banyak Bapak Ibu disiapkan 10 paket latihan soal Bapak Ibu. Nah, seperti ini loh soalnya. Nah, seperti ini. Ini hanya ada 10 soal, 10 soal. Bapak Ibu bisa ngelatih anak-anak ini ketika hanya panjenengan, mungkin 1-2 soal setiap harinya gitu ya. Atau anak-anak harus latihan mandiri juga enggak. Bapak Ibu masih bisa untuk pendampingan gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nih statistiknya, berapa sih yang ikut gitu ya. Oh ternyata Sumatera Utara sudah segini loh Bapak Ibu, udah 1000 lebih gitu ya. Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya, bisa ngecek di sini di Yogyakarta. Bapak Ibu di kabupaten mana? Ada Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Yogyakarta. Wih, ternyata SMK-nya ada yang masih kosong nih Bapak Ibu. Kesempatannya Bapak Ibu ya. Karena ini kan tadi per jenjangnya di setiap provinsi ya. Nah, kalau memang nanti di sini Sleman atau Bantul nih, Bantul tuh SMK juga baru satu tim gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat kok mana nih yang sudah mendaftar gitu ya. Misalnya saya cek ke Kota Jogja. Ini ada beberapa yang sudah mendaftar gitu ya.
Mungkin ada ketambahan lagi. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngecek sekolahnya sendiri, itu juga bisa ya Bapak Ibu, cek sendiri aja. Mau ngecek sekolahnya Bu Erna aja kok. Ya udah, sekolahnya Bu Erna dicek gitu ya. Baru ini ya Bu yang daftarin karena belum banyak gitu ya yang masih dalam proses pendaftaran juga. Jadi kalau di tempat kami ya kami berikan kesempatan juga untuk anak-anak kami semua gitu ya biar sama-sama merasakan ini loh ternyata belajar literasi numerasi berbasis STEM itu kayak begini gitu ya. Mereka juga punya pandangan Bapak Ibu tentunya. Penalaran mereka juga pasti akan keluar gitu ya, akan jalan gitu. Jadi kami berikan kesempatan juga kepada anak-anak gitu ya untuk bisa berusaha gitu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan teman yang lainnya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya-tanya gitu ya. Nah, silakan di sini bagaimana pesertanya diajar STEM, mekanisme pilihan timnya itu seperti apa gitu ya. Bu, boleh nggak kalau di oplos ya, kelas 8 sama kelas 9, boleh-boleh aja, gitu ya. Nggak harus 8 sendiri, 9 sendiri, silahkan, gitu ya. Kalau di tempat kami tadi per paralel ya, kalau bersisa baru kami kolaborasikan, gitu ya. Di sini sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu error, Bu, ternyata saya tadi salah NISN-nya ketika memasukkan. Saya salah emailnya, misalnya. Bapak Ibu tinggal klik di pusat bantuan. Nah, nanti menuliskan ini Bapak Ibu. Tuliskan aja. Nanti di record seperti ini, tuliskan aja email yang didaftarkan ya, ketua timnya apa gitu ya. Nomor HP-nya yang bisa dihubungi berapa. Ini Bapak Ibu ada kendala registrasi dengan sampaikan, perubahan ketua atau anggota tim, perubahan guru pendamping, gagal login, user belum aktif, belum mendapatkan email konfirmasi, reset password, perubahan email, logout paksa. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini. Kenapa kalau misalnya logout paksa itu terjadi? Logout terpaksa itu terjadi karena ketika saya misalnya selaku ketuanya sudah membuka, ya, ternyata Bu Rini juga ikut membuka gitu ya. Maka punya Bu Rini itu biasanya error ya, ada tulisan logout paksa. Biasanya seperti itu di tempat Bu Rini ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ngisi-ngisi tinggal next aja ya untuk di pusat bantuan. Nah, untuk diajar seperti ini Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu sering-sering buka webnya sini ya Bapak Ibu. Kalau mau mendaftarkan tuh berarti saya klik pendaftaran. Kalau saya mau tahu tentang banyak diajar STEM berarti saya akan ngeklik yang di sini. Kalau saya mau melihat pengumuman maka saya ada di sini gitu ya. Kalau misalnya saya mau ke mana video atau bank soal itu ada di sini gitu ya. Sebentar, saya mau ngirim link ini ke Bu Rini bisa bantu saya ke Kombel Pembati untuk link Google Meet-nya. Oke, bantu dulu ke Kombel. Yang Kombel Pembati admin untuk grupnya. Ya, saya kirimkan. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman masih ada kesulitan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami gitu ya, para duta ya. Misalnya Bu, ternyata saya kasusnya seperti ini, silakan. Atau Bapak Ibu langsung ke pusat bantuan ini. Pusat bantuan adanya di FAQ ini ya, Bapak Ibu, silakan. Nah, login ini untuk apa? Login itu ya, tadi ketika anak-anak mau mencoba. Kalau Bapak Ibu penasaran, aduh soal itu apa tuh untuk yang latihan di tahap basic, boleh Bapak Ibu langsung pinjam akunnya anak gitu ya. Passwordnya ini adalah passwordnya yang sudah di-create di Ki Hajar tadi, gitu ya. Jadi tidak mengganggu password aslinya anak-anak, itu tidak. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa berikan ini kepada muridnya, gitu ya. Kalau murid-murid itu juga saya bekali ini Bapak Ibu, saya kirimkan ke Google Classroom-nya anak-anak, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan lagi, mengingatkan di mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, ke sini. Saya buatkan seperti ini Bapak Ibu dengan bahasanya kita gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Seperti ini saya tuliskan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, kirimkan ke anak-anak ya tentunya ya. Jadi
biar untuk mengingat gitu ya, mana yang ternyata aku sudah menemukan ini gitu ya. Oh ternyata harus ini. Oh ternyata seperti ini. Nah, ini hanya untuk membedakan kapan anak-anak belajar gitu ya. Anak-anak belajar di tahap basic tadi gitu ya. Basic tadinya itu misalnya langsung dengan apa namanya loginnya atau anak-anak harus belajar dengan soal yang sudah ada di websitenya. Mungkin itu Bu Rini yang bisa saya sampaikan Bu Rini kepada teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya. Sambil kita cek apakah Pak Sigit sudah ada di Zoom atau di sini. Kalau Pak Sigit sudah ready. Kalau sudah bisa dilakukan oleh Pak Sigit untuk tanya jawab nanti di sesi akhir ya. Ya. Terima kasih. Saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beli aplaus yang meriah untuk Bu Erna ya, luar biasa timnya Bu Erna ini ya. Tiap tahun Bu Erna ini mengirimkan puluhan bahkan ratusan tim yang dibimbing langsung oleh Bu Erna. Nah, mungkin dari paparan Bu Erna tadi kita bisa mengetahui triknya ya. Ternyata Bu Erna itu sudah membuat data dulu nih. Datanya dari Excel itu supaya nanti ketika mendaftarkan itu tinggal tempel-tempel gitu ya Bu Erna ya. Jadi mungkin bisa mengadopsi atau mencontoh cara-cara untuk bisa diterapkan pada pendaftaran pembatik pendaftaran Ki Hajar di sekolah Bapak Ibu. Dan tentu saja tidak ada ruginya kita mendaftarkan anak-anak. Sedikit berbagi pengalaman saja sih, yang tahun kemarin itu di sekolah saya itu adalah tahun pertama kali ikut Ki Hajar. Nah, karena di SMK masih belum banyak yang mengikuti, itu saya kemarin mengirimkan 6 tim kalau nggak salah ya, 6 tim. Nah, dari 6 tim itu di level basic, ke 6-6-nya masuk di level intermediate. Nah, dari 6 itu di level intermediate, 4 diambil 5 besar itu, 4 diantaranya dari SMK Pleret, yang 1 dari SMK 3 Jogja. Nah, dari 5 itu yang masuk final, ada 3 tim dari SMK Pleret yang masuk ke final waktu itu, dan akhirnya hanya 2 tim yang bisa menyelesaikan tugasnya, yang 1 tidak berhasil mengirimkan video. Nah, Bapak Ibu mungkin hari ini atau saat ini, tahun ini kesempatannya akan terbuka lebih luas lagi, karena sekarang tidak diharuskan semua peserta itu punya akun Belajar ID. Jadi minimal ketua timnya saja sudah dapat punya akun Belajar ID, yang anggota timnya tidak wajib menggunakan akun Belajar ID. Jadi bisa membuat tim lebih banyak lagi, mungkin kelas 10 atau mungkin kelas yang awal gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dikombinasi antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu Bapak Sigit Suryono. Kita sapa dulu Pak Sigit. Selamat siang, sudah bergabung ya. Selamat siang Bu Rini. Apakah suara saya terdengar Bu Rini? Terdengar Pak Sigit, mantap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik Bu Rini, Bu Erna dan teman-teman semuanya. Iya. Akhirnya walaupun tadi ini masih jam terakhir tadi. Oh, ya terima kasih ya Pak Sigit, di sela-sela kesibukan masih bisa menyempatkan diri untuk berbagi di Kombel Pembatik DIY. Nah, Bapak Ibu, Bapak Sigit Suryono ini adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Wonosari. Beliau juga Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2018 dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah sesepuh kami, jadi duta senior kami yang sangat luar biasa ya. Beliau juga mengajar fisika nggih Pak Sigit nggih. Nah, jadi ini akan sangat membantu kita semuanya untuk bagaimana sih trik atau tipsnya Pak Sigit dalam membimbing Ki Hajar STEM di SMP 1 Wonosari ini, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya itu bisa mendapatkan nominasi di jenjang SMP. Nah, langsung saja karena Pak Sigit sudah siap di hadapan kita semuanya, kita berikan waktu secukupnya untuk Pak Sigit. Monggo Pak Sigit.
Oke, terima kasih Bu Rini dan teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Alhamdulillah, sugeng siang Bu Yuni, Bu Rucina, Pak Haryanto, Bu Robiatur, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa dipanggil satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu kembali di dalam kegiatan webinar dengan teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan Ki Hajar STEM. Jadi Ki Hajar STEM itu sudah dimulai sangat lama, sejak tahun 2009 ya, 2009, dan alhamdulillah kita pernah sampai nasional di waktu awal ya, tapi konsepnya berbeda. Kalau yang saat ini mulai tahun 2019 2020 ya, setelah pandemi, itu adalah modelnya kita ada 4 tahapan, dan 4 tahapan itu berbeda dengan model sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah yang hadir di sini mungkin adalah pembina-pembina, dan nanti kita bisa sharing bareng-bareng apa sih yang sudah kami lakukan dalam mengelola atau membina anak-anak kami seperti itu. Namun sebelumnya izinkan saya untuk share presentasi sebentar Bapak Ibu, nanti. Apakah sudah terlihat Bu Rini? Sudah. Sudah Pak Sigit. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan yang paparan yang saya sampaikan mungkin nanti akan beririsan dengan yang disampaikan oleh Bu Erna tadi, karena untuk Ki Hajar STEM berbeda dengan kalau OSN kemarin ya. Jadi kalau tempat kami ini kayak ada kelanjutan dari pembinaan OSN, kemudian langsung masuk ke ini pembinaan untuk Ki Hajar STEM. Jadi untuk Ki Hajar STEM semua bahan bakunya itu ada di website Ki Hajar, yaitu kihajar.kemdikbud.go.id, sehingga ketika kita mengikuti sebuah lomba, itu gaya selingkungnya itu sudah ada di situ. Maka Bapak Ibu ketika membuat atau memprediksi soal-soal itu berbeda dengan kalau Bapak Ibu membina OSN. Kalau OSN yang super sangat susah, kalau sebenarnya kalau Ki Hajar STEM tidak sesusah kalau OSN. Bapak Ibu yang sudah terbiasa membina OSN itu bisa beralih sedikit lah untuk melihat webnya dari Ki Hajar seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Rini, saya Sigit Suryono, saya dari guru SMP Negeri 1 Wonosari, dan sudah sejak tahun 2005 membina OSN di SMP 1 Wonosari, dan sejak tahun awal Ki Hajar juga sebagai sekaligus pembimbing atau pendamping untuk Ki Hajar di sekolah kami. Kemudian untuk yang perlu kita perhatikan sebagai pembina adalah ini. Yang pertama adalah jadwal Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erna. Lini masa ini penting sekali untuk membuat jadwal atau proses pembinaan itu sendiri, di mana tahap pertama untuk pendaftaran itu 3 sampai tanggal 9. Jangan sampai Bapak Ibu yang punya siswa, baik itu siswa yang memang sudah atau tim utamanya sudah didaftarkan, kemudian untuk memberi pengalaman pada siswa kelas 7 kalau SMP atau siswa kelas 11 bagi SMA, Bapak Ibu juga bisa mengikut sertakannya. Dan untuk tahun ini karena salah satu ketua tim atau itu wajib menggunakan akun belajar, maka bisa diikutkan dengan kakak kelasnya, yaitu di tips yang pertama. Jadi tips pertama adalah di pendaftarannya. Silahkan Bapak Ibu untuk membuat tim utama, kemudian ada tim cadangan. Tim utama itu adalah tim yang memang sudah dipersiapkan atau kita persiapkan untuk event lomba. Kalau tempat kami, tim utama dari SMP kami
adalah dari OSN. Kita oplos ada SSN karena di OSN di SMP itu ada matematika, IPA sama IPS, maka satu tim kita oplos dari tim yang kita ikutkan di dalam kegiatan OSN. Masing-masing kalau tempat kami yang tim utama OSN itu sudah 5 orang per mapel. Maka kita sudah ada 5 kelompok. Jadi kita sudah ada 5 kelompok tim utama. Itu yang nantinya akan kita kasih target, Bapak Ibu. Jadi kalau target paling tidak di tahap pertama bisa lolos gitu di tahap basic. Itu maka tim utama inilah yang menjadi tulang punggung di sekolah kami. Kemudian yang kedua tim cadangan. Tim cadangan itu atau tim yang bukan tim utama itu biasanya kita tawarkan bagi siswa yang ingin ikut event, terutama untuk Ki-Hajar STEM ini, kita daftarkan mereka mengumpulkan 3 orang, terlebih nanti kita mencari yang kelas 7 paling tidak. Untuk tahun depannya dipersiapkan untuk bisa mengikuti Ki-Hajar berikutnya. Karena Ki-Hajar STEM ini adalah satu lomba dari Kemdikbud yang dulunya adalah dikelola Lespus Datin, saat ini dikelola BLPT. Itu setiap tahun ada eventnya. Dan tanggalnya itu hampir sudah sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Atau bulan-bulannya sudah sesuai dengan tahun sebelumnya, maka itu bisa kita jadikan agenda tahunan di sekolah mas kita. Jadi untuk tahap pertama adalah pendaftaran, kemudian tahap kedua dan tahap pertama untuk level pertama ya, itu basic dan intermediate itu hampir sama ini. Jadi di kegiatan 2 tabel ini itu adalah modelnya yang seperti disampaikan oleh Bu Erna tadi adalah mengerjakan soal. Jadi kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini konsep dari STEM itu sendiri adalah memahami dasar-dasar pengetahuan alam, kemudian menguasai penggunaan teknologi dan perangkat lunak, kemudian memiliki keterampilan merancang dan memecahkan masalah teknis, serta dari matematika sendiri adalah menguasai konsep-konsep matematika yang relevan. Kalau dilihat dari istilah STEM sendiri, maka pola soalnya Bapak Ibu itu adalah mengacu pada materi-materi IPA dan materi-materi matematika. Nah, bedanya dengan yang dulu sebelum Ki-Hajar STEM atau dulu istilahnya hanya Ki-Hajar, itu materi IPS masuk, materi yang seni budaya ada, sains ada, matematika ada. Kalau yang ini kebanyakan adalah materi-materi terkait dengan sains dan matematika. Kemudian teknologinya itu kebanyakan nanti ketika sudah di project atau langkah tahap ke pembuatan video dan final itu menggunakan teknologi dan rekayasa. Kalau masih di tahap awal itu adalah model soalnya, itu adalah model soal untuk sains maupun matematika. Nanti kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Kemudian untuk lomba sendiri Bapak Ibu, tips yang pertama setelah tadi ada pendaftaran, kemudian modelnya itu apa, konsepnya apa, itu adalah mengenal format atau aturan lomba. Maka di sini butuh atau penting untuk mengenal kalau kita ikut lomba, saya biasanya ikut lomba itu adalah gaya selingkung. Gaya selingkung penelitiannya kayak apa, modelnya seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya kayak apa, itu harus kita dalami. Nah, di STEM ini sendiri, kita harus benar-benar membaca gaya selingkung di materi STEM itu, yaitu Bapak Ibu harus bisa membaca dan mempelajari panduan serta aturan yang disediakan oleh panitia. Yang kedua adalah kenali jenis lomba dan kategori yang tersedia. Nah, untuk Ki-Hajar STEM seperti yang ditampilkan Bu Era tadi, itu tahap pertama
basic dan intermediate ini adalah setiap tim yang telah mendaftar itu mengerjakan 20 soal berbasis STEM. Waktunya untuk tahap basic ini adalah 90 menit secara daring. 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi masuk ke tahap intermediate. Nah, di tahap basic ini Bapak Ibu, tahun lalu syaratnya sama seperti ini. 20 tim terbaik dari masing-masing provinsi masuk, dan satu sekolah kalau disiapkan matang bisa lebih dari satu tim. Jadi Bapak Ibu kalau mempersiapkan sekolahnya 10 tim kok nanti bisa masuk ke 20 besar, dari 20 tim, maka 20 tim itu bisa masuk semuanya, bukan perwakilan lagi. Jadi untuk tahun-tahun yang lalu seperti itu, bukan perwakilan sekolah, tapi memang siapa yang siap, tim itu nantinya akan masuk ke tahap berikutnya. Maka kalau di basic ini sekolah kita bisa masuk lebih dari satu, maka di tahap berikutnya masih bisa mengejar kemungkinannya. Nah, di tahap pertama ini tahun lalu kita menyiapkan 13 tim, 5 tim utama dan yang lainnya adalah tim penyerta ya istilahnya, penggembira. Itu kita bisa masuk 4 tim ke tahap berikutnya. Nah, tepatnya Bu Irna itu termasuk yang banyak Bapak Ibu. Karena kemarin timnya ikut satu, mungkin satu sekolah ikut semua. Jadi mereka banyak, lebih dari 5 tim yang lolos ke tahap berikutnya. Nah, di tahap kedua ini, intermediate, dari 4 tim tempat kami, itu masuk yang lolos ke tahap berikutnya itu ada 2 tim. Jadi kalau yang 2 tim ini ke tahap advance tahun lalu itu menjadi 5 tim. Seperti yang disampaikan Bu Rini tadi, bukan lagi 2 tim tapi 5 tim. 5 tim sebelum ke final itu masih ada 5. Nah di sini tempat kami kalah di kegiatan advance ini. Nah, kenapa kalah nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Tadi kenapa kok kalah di tahap ini, nanti ada pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Oh, ternyata saya masih ada yang kurang saat melakukan pembinaan. Jadi di tahap basic tadi Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu nanti kenapa ini adalah bentuknya semua soalnya seperti yang telah dibuka Bu Enda, nanti kita coba buka lagi ya Bapak Ibu ya. Ini ada bank, kalau tahun lalu tidak ada bank soal, bedanya dengan tahun ini. Tahun lalu setiap tim itu bisa melihat soal itu kalau mengikuti tryout. Jadi di dalam webnya kihajar.kemdikbud.go.id itu ada fasilitas tryout. Nah, tryout itu untuk melihat model-model soal yang akan dikeluarkan oleh tim Ki Hajar. Nah itu jadi kalau yang tahun lalu kita mengintip dulu Bapak Ibu, model soalnya itu kayak apa toh, model matematika kayak apa, IPA-nya kayak apa, kemudian literasinya kayak apa, maka harus ikut di dalam kegiatan tryout. Jadi tahun lalu lebih luas sekali bayangannya. Untuk tahun ini tadi sudah diperlihatkan ada bank soal. Nah, keuntungan bank soal itu berarti tidak ada tryout, tetapi siswa nanti bisa berlatih atau berlatih menggunakan bank soal yang ada. Kemudian di tahap kedua masih sama di intermediate ini. Ini masih sama-sama mengerjakan paket soalnya ada 20. Kemudian dari tim provinsi yang diaturannya ini 20 ya, mudah-mudahan kembali kayak tahun lalu aturan 20 akhirnya lolos 50. Terus kemudian yang di tahap kedua 2 tim akhirnya jadi 5 tim tahun lalu itu Bapak Ibu. Nah ini mudah-mudahan ada memberi kesempatan tim lainnya. Ini tapi kita pakai ini dulu acuan yang ini. 2 tim terbaik dari setiap jenjang masuk ke tahap advance. Nah di tahap kedua modelnya sama dengan basic. Maka kalau tahun lalu itu ada tryout untuk menuju ke tahap ini, tahap advance-nya.
di seleksi kedua itu ada tryout-nya. Tahun ini tidak ada. Tetapi siswa bisa melihat bank soal. Nah, itu bedanya. Sudah mengintipnya lebih cetol lagi. Artinya mengintip pola soalnya, model soalnya bisa dilihat di bank soal. Ini. Sehingga penting sekali Bapak Ibu di fasilitas cari model soal karena lombanya Ki Hajar itu tahap 1, tahap kedua itu adalah mengerjakan soal. Nanti Bapak Ibu silahkan sering mengajak putra-putrinya sesuai dengan jenjangnya. Yang SD cari soal model SD, yang SMP silahkan cari jenjang model SMP, di SMA sama SMK juga ada, silahkan sesuai jenjangnya. Nah di SMP sendiri itu ada 21 paket soal. Jadi nanti kita coba masuk ya Bapak di akhir ya, kita coba bank soalnya kayak apa, kita coba nanti. Jadi di menu bank soal ini itu adalah contoh-contoh soal yang sangat mirip Bapak Ibu dengan model soal di aplikasi Ki Hajar STEM. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari soal-soalnya ya di bank soal itu sudah ada. Nah, bedanya tahun sekarang dengan tahun yang lalu, kalau tahun lalu ada tryout tapi tidak ada bank soalnya. Kalau tahun ini ada bank soal tapi tidak ada tryout. Tuh. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah lolos ke tahap kedua, tahap ketiga, nah ini beda lagi polanya. Jadi di tahap advance sama final ini sudah mengarah ke project. Jadi di advance itu setiap tim akan membuat desain dari project berbasis STEM dengan mengusung kearifan lokal sesuai dengan tema yang dipilih. Seperti yang disampaikan Bu Ena tadi, satu tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi akan masuk ke tahap final. Nah ini tahun lalu 5 tim itu diberi kesempatan membuat video STEM. Jadi semua yang lolos ke tahap ini diminta untuk merancang sebuah karya STEM, merancang, kemudian membuat videonya. Setelah membuat video nanti akan dilakukan presentasi. Nah, tahun lalu modelnya adalah dari 5 tim yang mendapat kesempatan masuk ke tahap ini, 3 tim itu yang presentasi. Nah, tempat kami 2 tim gagal, Bapak Ibu. Di tahap ini gagal. Ketika mau menuju final, gagal tidak bisa ikut presentasi. Jadi tidak bisa ikut presentasi untuk menuju ke final tahun lalu. Itu alasannya adalah sebenarnya adalah yang pertama, saya selaku pembimbing atau pendamping terlalu membiarkan anak untuk berkreasi sendiri. Dalam artian anak tidak saya dampingi secara maksimal. Jadi anak kemarin dia memilih proyeknya sendiri, membuat proyek, kemudian pekerjaan proyeknya karena pendampingannya tidak maksimal, itu mereka karena dikasih waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya, 3 mingguan lah Bapak Ibu. Itu mereka mengajukan ide atau usul itu di akhir, jadi di minggu ketiga ketika harusnya minggu ketiga itu proyek sudah selesai. Nah, itu kesalahan kami ketika sudah ada pengumuman itu terlena. Kenapa terlena? Karena di tempat kami ada kegiatan sekolah yang dulu adalah SKT. Itu setiap siswa tampil untuk kegiatan seni ya, seni di sekolah kita. Sehingga anak-anak itu tidak fokus pada pekerjaan proyek ini. Nah, itulah kenapa gagal, berarti faktor-faktor satu proses pembinaannya atau pendampingannya, yang kedua adalah ketika mereka memilih judul, tidak segera kita dampingi, sehingga ketika akhirnya sudah mepet waktunya untuk mengumpulkan, akhirnya video yang terupload itu adalah video yang tidak maksimal.
Nah, karena tidak maksimal, maka ketika proses penilaian pun akan kelihatan, apalagi lawannya adalah tim-tim satu provinsi yang luar biasa. Dari teman-teman yang lainnya luar biasa. Dan kalau kita tidak siap beneran, maka di tahap ini produksi video kita, gaya STEM kita, karya-karya STEM-nya itu tidak maksimal, hasilnya juga tidak maksimal. Nah, itulah. Jadi saya agak nyesel tahun lalu. Kenapa tidak mendampingi? Kenapa mereka mengusulkan judul tidak segera di ACC? Ketika judul sudah ada pergantian, saya ACC. Ketika ada pergantian judul di akhir-akhir waktu, itu sehingga membuat sebuah fokus tim itu akan buyar, Bapak Ibu. Untuk final, karena saya belum sampai final, tapi pada intinya adalah final sama. Setiap tim yang tadi dari provinsi itu akan melakukan presentasi di Jakarta, dilawankan dengan lawan dari setiap provinsi lainnya. Nah, di situ ada apa namanya kegiatan, semua yang dipresentasikan adalah sebenarnya yang dipresentasikan di provinsi. Jadi ketika di provinsi sudah juara peringkat 1, dia akan proyeknya itu akan dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di Jakarta untuk dilakukan ini presentasi proyek. Jadi di Advent ini dulu ada presentasi, kemudian di final juga ada presentasi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini tips-tipsnya Bapak Ibu. Ketika memilih proyek tadi, persiapkan materi proyek itu adalah sesuaikan, yang pertama adalah memilih topik materi yang menarik dan relevan. Relevannya adalah terkait dengan STEM tadi. Kemudian sesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa, Ibu. Kalau ini terlalu berlebihan, jangan-jangan ketika peristiwa tempat kami lah tahun lalu, konsepnya itu awalnya itu ini bagus sekali, tetapi ketika sampai ke tahap riset mencoba, jadi dia anak mencoba, terjadi kegagalan dan seterusnya, akhirnya merubah. Tadinya yang skenario sudah dibuat matang, itu dirubah dia di akhir-akhir proyek, sehingga ketika yang skenario kedua dibuat, itu tidak maksimal. Maka disinilah penting sekali Bapak Ibu yang nanti lolos ke tahap advance, ketika sudah diumumkan langsung saja siapapun yang lolos ke tahap ini segera menyiapkan topik dan materi yang relevan sesuai dengan tema atau lomba yang diselenggarakan. Setelah itu langsung dibahas, dilakukan try and error atau uji coba proyeknya, kemudian dilakukan di pembuatan prototipe dan uji coba Bapak Ibu. Kalau ini di akhir pasti akan gagal, dan saya sudah atau tim kami 2 tim itu tahun lalu sudah gagal gara-gara ini persiapan materi dan proyeknya untuk itu tidak siap, kemudian idenya berubah ketika sudah mau diambil dokumentasi, kemudian prototipe yang dibuat pun akhirnya ini lembek atau tidak keras. Dulu membuat yang satunya itu membuat ini lilin dari aroma terapi, padahal itu sebenarnya di pasar juga sudah ada, tapi karena anak-anak di daerahnya kemarin memang banyak sekali limbah minyak, akhirnya pilih seperti itu. Itu di akhir itu ada satu bahan yang mereka tidak bisa pencampurannya tidak bagus karena tidak mencoba, tidak try and error, tidak melakukan riset mendalam, tetapi langsung ide mereka dicoba sesaat sekali langsung diambil video, maka ini hasilnya pun tidak. Kemudian tahap berikutnya Bapak Ibu, ini. Gimana? Oke, suara saya masih terdengar Bu Rini? Aman Pak Sigit. Tadi bengong sekali, kayaknya ada yang bocor. Ada yang bocor. Nggak apa-apa ya, karena Oke, yang berikutnya Bapak.
Ini tahap penting sekali ketika karena modelnya beda dengan OSN atau lomba lainnya. Ini kayak lomba tari, lomba olahraga. Maka di Ki-Hajar STEM itu adalah kerja tim, bukan kerja individu. Oleh karena itu kalau kerja tim, maka nanti setiap event itu tim itu sangat berperan penting. Di tahap pertama maupun kedua, itu pekerjaannya adalah mereka tim kan 3 orang ya Bapak Ibu. Saya sarankan membuka satu gadget gadget saja, jangan tiga-tiganya buka. Dan ngerjakannya itu pada tempat yang sama. Kalau tahun 2020 ya, pas awal pandemi itu kerjakan soalnya seperti yang sampaikan Bu Ena tadi, mereka membuka HP masing-masing karena mengerjakan di rumah masing-masing. Nah itu kadang-kadang menjadi terkendala. Tetapi kalau yang mulai tahun kemarin dan tahun ini, tahun 2004 ya, itu kalau saran kami yang efektif tadi bisa lolos tahap 1, tahap 2, itu adalah ini, ketika bekerja mereka adalah kerja tim dan dikerjakan pada tempat yang sama, bukan berbeda. Kemudian HP yang digunakan atau laptop yang digunakan itu satu saja. Sehingga nanti yang 2 orang temannya atau mereka bertiga bisa mengerjakan soal itu dengan fokus. Satu soal dikerjakan bareng-bareng, didiskusikan, kemudian dijawab. Sehingga mereka akan fokus, tidak melihat soal sendiri-sendiri, tapi satu soal dikerjakan bareng-bareng. Sehingga ini pembagian tugasnya ketika di awal itu adalah kerja timnya harus kompak. Kemudian harus ada komunikasi dan kolaborasi. Kenapa? Ini penting sekali. Jangan-jangan komunikasinya tidak bagus. Satu tim komunikasi tidak bagus, malah dengan nanti. Sehingga akhirnya kolaborasinya akan terganggu. Maka di tim ini satu tim harus benar-benar bisa terjaga. Apalagi nanti kalau sudah ke tahap ketiga dan keempat sampai final, itu benar-benar kerja tim itu utama. Kemudian untuk kalau sudah lolos ke tahap advance dan final, itu harus latihan presentasi. Kenapa latihan presentasi? Karena yang dihadapi adalah juri-juri yang orang lain, bukan guru ya. Maksudnya bukan guru, bukan gurunya atau siswa kita, itu presentasi di hadapan orang lain. Jadi kalau sampai di sekolah Bapak Ibu bisa sampai lolos ke tahap advance sama tahap final, maka perlu adanya tambahan latihan presentasi. Kalau untuk tahap pertama tadi basics, itu latihannya adalah latihan mengerjakan soal. Jadi ada bank soal, dilihat dikerjakan berulang seperti itu. Kalau tahun lalu mereka latihan bareng-bareng dari soal tryout. Kalau tahun ini bank soalnya dimunculkan. Nah itu bedanya. Jadi karena ini adalah lomba tim bukan lomba individu, maka yang diutamakan adalah kerjasama tim. Pembagian tugas jelas, kolaborasi dan komunikasi, kemudian latihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian berikutnya Halo, Pak Sigit, sinyalnya hilang nggak ya? Di saya apa di Pak Sigit ini ya, Bu Erna? Halo. Sepertinya Pak Sigitnya di Oke, mungkin Pak Sigit sedang ada gangguan sinyal Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Sigit kembali bergabung atau kembali stabil jaringannya, perlu kami informasikan bahwa nanti presensi akan
di-share melalui chat room di sini juga ya. Jadi seperti biasanya, namun Bapak Ibu yang tadi sudah mendokumentasikan screenshot Google Meet ini tidak apa-apa, karena itu juga nanti bisa menjadi bukti fisik Bapak Ibu ketika nanti membuat laporan atau untuk membuat dokumentasi kegiatan Bapak Ibu di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini kita sambil nunggu Pak Sigit lagi. Nah, kita bisa mulai untuk ini ya, Bu Erna, mungkin kita coba untuk membuka tanya jawab dulu nggih. Nanti mudah-mudahan Pak Sigit bisa masuk lagi karena ini waktunya sudah jam 15:16. Kalau misalnya bisa selesai lebih cepat, nanti kita juga bisa tepat waktu untuk pulang ya Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin ingin sharing, silahkan untuk raise hand atau menuliskan di kolom ya, ini ada yang sudah raise hand, Bapak Risto Hadi. Mungkin bisa dinyalakan mic. Risto Hadi, bisa ditanyakan langsung apa yang ingin disampaikan. Bu Rini, matur suwun. Utamanya materi, Bu. Kalau yang dari Bu Erna tadi, ini dilalah kami sudah satu tim ya. Saya kira satu sekolahan satu tim begitu, ternyata kan tidak. Kemudian yang materi dari Pak Sigit itu kelihatannya kan memang itu sangat strategis ya, sangat membantu bagi teman-teman pendamping kelak begitu. Saya kira mohon nanti kedua materi tersebut bisa kami dapatkan baik melalui mungkin chat room ini atau via grup WA barangkali Bu Rini. Mekaten mawon matur suwun. Terima kasih atas pertanyaan atau permintaan nggih Pak Risto Hadi nggih bahwa materi untuk hari ini antara materinya Bu Erna atau materinya Pak Sigit agar bisa di-share baik melalui grup WA saluran maupun lewat chat ini. Mudah-mudahan bisa dibagikan ya Bu Erna ya. Insya Allah nanti kami bagikan di grup ya Pak Risto ya. Sebentar Bu Rini biar saya menyampaikan juga ke teman-teman, mungkin tadi yang bergabungnya terlambat karena hari ini tadi streaming YouTube kami ada sedikit kendala, jadi kami tidak bisa men-streamingkan gitu ya. Nanti rekaman ini yang akan kami up di YouTube kami. Jadi kalau tidak bisa bergabung di WAG, silakan gabung di channel ya Bapak Ibu. Silakan gabung di channel ya. Kalau channel kan lebih banyak ya Bapak Ibu, udah ada di kolom chat gitu ya. Silakan di channel. Baik, untuk Pak Risto tadi terima kasih. Nanti kami menunggu juga dari Pak Sigit gitu ya. Ini kayaknya beliau jaringannya yang tidak bersahabat gitu ya. Nggak apa-apa Pak Risto, nanti saya up lagi ya di grup ya. Baik, untuk Pak Iwan. Nah, sebenarnya tantangan kita dan tantangan anak-anak Pak Iwan gitu ya. Dengan tahun lalu jumlah kami kebetulan pesertanya banyak banget. Kemudian koneksi web waktu itu error itu sebenarnya bukan dari panitia. Kan itu kan ada yang sistem ngedropnya ya Pak Iwan. Kalau dari panitia itu semuanya itu aman-aman semua. Dari koneksi dan sebagainya itu aman semua, nggak ada yang masalah sebenarnya ya untuk yang tahun lalu gitu ya. Nah, itulah Pak dan juga teman-teman, kita memberikan ini ke anak-anak gitu ya. Bagaimana ketika kita memberikan ada masalah seperti ini, bagaimana kita bisa mensikapinya? Apakah anak-anak itu kecewa, terus kemudian mogok, mejen, atau sudah kagol gitu ya. Nah, justru kita yang bisa membesarkan hatinya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu kan juga diulang lagi gitu ya. Sebenarnya ada kelebihannya ketika diulang lagi gitu ya. Anak-anak udah ngerti triknya, udah ngerti caranya. Oh, harusnya seperti ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kami itu tahun lalu banyak banget Pak Iwan gitu ya. Tapi
anak-anak tetap aja sih tetap semangat gitu ya. Nak besok ternyata harus ulang lagi gitu ya di jam ini gitu. Akhirnya ya anak-anak ulang lagi gitu ya. Yang penting kita selaku pendamping itu memberikan feedback yang positif ke anak-anak gitu ya, supaya ketika dia mau mengeluh itu sudah kita ini dulu kita tahan dulu gitu loh di awal ya. Jadi mengelola peserta dengan jumlah yang banyak itu memang Bapak Ibu emang berat gitu ya. Belum lagi misalnya saya koordinasi dengan wali kelas, karena saya minta tolongnya itu ke wali kelas Bapak Ibu. Sekali lagi untuk mendaftar pun dari Excel tadi yang saya berikan gitu ya. Dari spreadsheet yang sudah saya berikan tadi pun saya sampaikan ke wali kelas yang mengisi. Saya juga membantu untuk mendaftarkan jika ada yang kesulitan. Jika tidak ada kesulitan, silahkan Bapak Ibu wali kelas boleh mendampingi. Kalau misalnya Bapak Ibu wali kelas tidak sanggup gitu ya, boleh enggak dengan mencari pendamping yang lain, itu boleh-boleh saja. Jadi silakan Bapak Ibu itu bisa koordinasi dengan wali kelasnya, dengan guru mapelnya, atau dengan guru yang lain ya Bapak Ibu. Nah, terkait tadi dengan kalau tempat Pak Sigit kan sudah ada ini sendiri ya untuk yang pembinaan anak OSN anak ini gitu ya. Kalau di tempat kami itu emang compare ya Bapak Ibu. Jadi pengkomperan anak-anak itu silakan tergantung dari karakternya dari sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya teman-teman pengennya anakku tuh yang ini dulu kok, yang misalnya suka ikut OSN, suka ikut Olimpiade, ini mau saya jadiin satu dulu. It's okay, itu enggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan harapan kami itu karena gimana ya, abadnya juga sudah abad 21, anak-anak diajari untuk berkolaborasi, berkomunikasinya juga baik gitu ya. Kenapa tidak diikutkan semua, apapun itu hasilnya gitu ya. Kalau anak-anak tuh bilang, Bu, kalau nggak menang gimana? Ya nggak apa-apa nak, yang penting kamu tuh udah berusaha, sudah challenge nih dengan teman-temanmu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Buat mereka itu juga merupakan ini ya Bapak Ibu. Kalau kata anak-anak saya itu, serius Bu, kami diikutin gitu ya. Iya, semuanya ikut, iya. Kalau nggak ikut gimana Bu? Apakah ada punishment-nya ya? Saya bilang enggak, tetapi kan mencoba gitu ya. Memberi kesempatan kepada kamu untuk bisa challenge juga seperti teman-temannya yang lain ketika ikut lomba. Jadi kamu juga ikut merasakan nih, ternyata kalau lomba atau mengikuti OSN, mengikuti Olimpiade, mengikuti KIR, mengikuti lomba-lomba itu seperti ini tuh rasanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya diajar ini kayak cerdas cermat itu loh. Kalau zaman kita, ini zaman saya itu cerdas cermat. Kalau teman-teman nggak tahu, ini kan banyak yang muda-muda ya, Bu Rini. Nggak tahu nih, ada nggak cerdas cermat itu. Kalau zaman kita tuh cerdas cermat gitu ya. Kan luring ya dulu cerdas cermatnya, jawaban menang, pencet bel gitu ya. Nah sekarang itu cerdas cermatnya itu dibikin daring gitu Bapak Ibu, dibikin online. Nah, dengan online itu bagaimana tuh mereka itu bisa berkolaborasi lewat online itu. Misalnya kalau yang kemarin di tempat saya itu ada yang satu memang di Jogja gitu ya. Yang satunya ada di Jakarta, gitu. Yang satunya ada di luar negeri. Ya, kan tuh bertiga tuh Bapak Ibu. Mereka juga buka Google Meet. Mereka tuh udah pinter kok dari kita. Bu, saya nggak pakai Google Meet, saya pakai aplikasi sendiri yang bisa untuk meeting bersama. Ya silahkan gitu ya. Yang penting gini Bapak Ibu, triknya. Itu kan satu visi untuk bertiga gitu ya. Kalau misalnya saya timnya saya, Bu Rini dan Pak Risto gitu ya. Kemudian saya sudah men-share screen gitu ya. Bisa untuk menjawab semua misalnya. Saya sudah menjawab A. Bu Rini jawab B, Pak Risto jawab D. Padahal yang benar A. Sama Pak Risto sudah disubmit. Padahal jawaban terakhirnya Pak Risto adalah D. Padahal yang benar pilihan saya. Nah yang benar itu nanti udah kelewat Pak Risto. Jadi kenapa mending satu visi dikerjakan bertiga secara bersama, secara jawabannya itu bisa jadi satu gitu loh. Oh A semua, B semua gitu. Jadi nggak milih sendiri-sendiri. Kalau milih sendiri-sendiri sebenarnya benar, temennya jahil, malah milih yang lain jadi salah. Nah itu. Terus kemudian kalau misalnya 3 orang lagi, yang satu sakit, tinggal 2 orang. Ya udah yang mengerjakan 2 orang itu. Kepepet lagi yang satu dilalah umroh gitu ya, tinggal satu-satunya dia sendiri. Ya dia sendiri Pak yang mengerjakan gitu. Jadi intinya walaupun tim
berdaya, 2 yang main. Dua-duanya tidak berdaya, 1 yang main. Bagaimana kalau ketiga-tiganya tidak berdaya gitu ya? Dipaksakan harus berdaya untuk ketiganya. Jadi teman-teman ini harus kerjasama dengan wali kelas untuk mengingatkan gitu. Jadi kalau ini Pak Sigit juga udah keluar ya. Jadi saling mengingatkannya seperti ini. Kalau saya biasanya membuatkan itu catatan-catatan itu loh teman-teman untuk saling mengingatkan. Ke wali kelasnya diingatkan, ke muridnya juga diingatkan. Jadi kitanya yang ngomong gitu ya. Aduh kok ribet banget gitu ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau sudah terbiasa Bapak Ibu bisa mengajak teman yang lainnya yang jadi panitia. Nah, teman-teman ada panitianya enggak? Misalnya panitianya Ki Hajar itu siapa PJ-nya gitu ya. Nanti untuk membantu pendampingan, mendaftarkan dan sebagainya. Itu boleh-boleh aja Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar ini bukan menjadi milik salah satu guru mapel aja. Itu tidak gitu ya. Karena tadi STEM tadi kan tidak hanya miliknya guru matematika aja. Bukan miliknya guru fisika aja, bukan miliknya guru biologi aja, bukan gitu ya. STEM pun juga miliknya guru bahasa Indonesia juga gitu ya. Sama guru bahasa Indonesianya juga paham ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya kadang kalau ngajarin itu, saya latihan dulu Bapak Ibu, latihan dulu, ngitung-ngitung dulu kalau mau latihan soal di kelas itu misalnya mau pelajaran saya itu 1-2 soal itu saya tayangkan itu saya harus belajar dulu Bapak Ibu. Baru saya ngajarin, ini jawabannya seperti ini gitu. Jadi emang walaupun saya bukan guru maths gitu ya, bukan guru biologi, bukan guru fisika pun saya belajar dengan guru-guru tersebut gitu ya. Kalau saya nggak ngerti ya saya guru matematika saya, ini kayak gini jawabannya benar atau salah gitu ya. Itu sebenarnya untuk mengantisipasi kita saja gitu ya. Jadi kita saling backup gitu loh Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa ya jadi informatika ya jadi guru matematika, jadi guru fisika walaupun rodok gliyeng gitu ya. Nah, selebihnya nanti anak-anak itu bisa kita senggol gini loh. Yang nggak ngerti boleh ditanyakan kok sama guru mapelnya caranya. Jadi kalau memang kita tidak bisa membackup semuanya, boleh kok ditanyakan kepada guru mapelnya. Tapi kita menjadi batu loncatan gitu loh Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Atau misalnya guru matematikanya mengerjakan dulu. Ini soal yang ini ya, nanti jawabannya ini. Kita anak-anak kan mengerjakan tuh. Nah, kita tinggal nyocokin. Ini langkahnya yang benar seperti ini gitu ya. Sebenarnya kayak gitu kan mengantisipasi anak-anak mencari jawaban di luar. Ya, Nana lebih pinter ya dari kita itu ya. Nyari jawabannya bisa di ChatGPT gitu ya. Bisa dari tempat yang lain gitu. Sebenarnya yang kita mau bukan mereka mencari jawabannya, tetapi prosesnya mereka loh Bapak Ibu. Kalah itu nggak apa-apa. Sekolahnya panjenengan itu, Bu, saya tuh ngirim kayak sekolah saya nih. Saya ngirimkan semua Bapak Ibu. Ternyata nggak sampai final, kalah semua, tumbang semua nih sama Pak Pakem gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak perlu malu, tapi kan paling tidak kita sudah mencoba memberikan feedback yang terbaik buat anak-anak kita gitu loh Bapak Ibu. Ternyata kalau berjuang itu seperti ini gitu ya. Saya yakinnya itu seperti ini. Kalau tidak sekarang dia punya fight untuk itu, dia kan masih punya kesempatan di seterusnya. Misal kalau SD, aku masih punya kesempatan kok di tahun berikutnya, aku masih punya kesempatan di jenjang berikutnya. Kalau SMA, aku masih punya kesempatan kok. Ternyata pengembangan tentang STEM itu bagus. Aku besok juga akan memberikan atau kuliah gitu ya, mungkin di tekniknya atau di yang mananya gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu sih sharing dari saya Bapak Ibu terkait dengan Ki Hajar STEM ini. Jadi tidak perlu khawatir kalau kelasnya atau sekolahnya itu kalah gitu ya Pak Sigit. Pernah sekolahnya Pak Sigit itu kalah dengan sekolah saya. Itu juga pernah ya Pak Sigit ya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya enggak bukan aku yang menang, aku kalah, itu bukan itu, tetapi memberikan pengalaman terbesar buat anak-anak. Itu seumur hidup loh teman-teman. Jarang-jarang anak-anak yang mungkin kita anggap paling bawah gitu ya. Kok nggak pernah diikutkan, nggak pernah dilibatkan. Nah, ini waktunya untuk melibatkan mereka, berikan mereka pengalaman yang nyata itu di sini loh, di Ki Hajar ini. Setahun cuma sekali loh Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Baik, terima kasih, ini narasumbernya sudah hadir. Ya, selamat bergabung kembali Pak Sigit. Oke, ternyata saya tadi berbicara dengan laptop sendiri ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ternyata tethering saya tadi keluar. Biasanya kalau di rumah ada cadangan pakai wifi, ini pakai tethering, ternyata tetheringnya tadi keluar. Oh iya. Setelah wifi-nya pas down, jadi enggak. Saya tadi sampai apa Bu Rini? Sampai di slide berapa ya tadi ya? Karena tadi tuh
Sampai Sudah di kesimpulan belum? Sudah sampai kesimpulan kah? belum. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan aja. Saya tidak usah baca slide, kayaknya waktunya tinggal beberapa. Ya. Tinggal ini sudah selesai jam saya 3.30. Tapi iya. paling nggak gini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, tipsnya adalah sebenarnya adalah try and error. Bagi guru juga try and error, bagi siswa adalah juga try and error. Mencoba. Yang pertama, yang kedua, kalau di tempat Bu Erna tadi memang setiap tahun full semua kelas mendaftar. Karena beliau memang bisa menggerakkan semua siswa di sekolahnya. Kalau tempat kami karena ada yang tertarik, ada yang tidak, ya kita tidak paksakan. Tapi saya setiap tahun punya tim utama. Nah, tim utama itu tempat kami sudah saya saring dari tim OSN. Jadi OSN itu kan kadang-kadang cuma sampai kabupaten, kadang-kadang lolos ke tingkat provinsi. Tapi ketika provinsi nggak lolos ke nasional, maksudnya bagaimana memberdayakan mereka? Nah itu saya pakailah tim OSN untuk 3 mapel jadi satu tim. Kalau tim OSN-nya satu, maka nanti jadi satu tim. Kalau tempat kami di terakhir itu 5 orang. Nah, 5 orang per mapel. Dari 15 orang per mapel, kita jadikan 5 orang. Nah itu ketika sudah lomba OSN kan selesai. Mereka kalau sampai nasional, itu berarti nanti mereka masih tetap belajar dan itu nggak masalah karena ini tidak bersinggungan dengan jadwal OSN ya, dan maka di situ bisa kita pakai. Kemudian setelah tim terbentuk dan ada pendaftaran, tadi tahap-tahapannya adalah selalu mandangi dari webnya kihajar.kemdikbud.go.id. Setiap tahun ada perubahan. Perubahan tahun ini yang paling jelas dan itu menguntungkan bagi semua siswa adalah adanya bank soal. Maka di tahap 1, tahap kedua itu mari Bapak Ibu silahkan dilatihkan bank soal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erna tadi, masuk ke bank soal itu dilatihkan berulang. Tipe soalnya seperti itu, nanti kalau soalnya nggak panjang kayak stem soalnya juga nggak susah. Nah, tetapi di situ kan ada banyak sekali unsur-unsur logika di setiap soal itu, maka perlu dilatihkan. Kalau anak-anak tidak dilatihkan, nanti langsung tahu-tahu ketemu pas lomba, maka walaupun soalnya sederhana, anak-anak akan susah mengerjakannya. Maka di tahap awal sampai tanggal 9 Agustus masih bisa mempersiapkan siswanya untuk dilatih dengan bank soal yang ada. Untuk SMP sendiri ada 21 paket. Itu bisa sangat banyak sekali. Di SMP juga, SMA juga banyak, di SD saya lihat juga banyak. Silahkan itu bentuk-bentuk soalnya bisa dikembangkan Bapak Ibu dengan mengganti angkanya, dengan membuat soal-soal lain yang sebanding ya dengan soal yang ada di bank soal itu. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, kalau utamanya yang seperti sampaikan Bu Ena tadi, tim itu harus harus benar-benar bisa menjalin kerjasama. Kalau nanti 3 tim itu di awal itu maksudnya sudah mengundurkan diri, maka masih bisa dikerjakan. 2 orang masih bisa melakukan. Kemudian ketika cukup tinggal 1 orang, ya 1 orang bisa kerjakan asal masih ingat akun belajarnya yang digunakan untuk daftar sama passwordnya. Itu. Tetapi ketika 1 orang lawan 2 orang ataupun malah lawan 3 orang, itu akan meringankan ketika dikerjakan bareng-bareng karena semua kegiatan atau semua lomba di tahap awal itu dikerjakan oleh 3 orang bersama-sama. Itu. Berikutnya ketika masuk ke tahap berikutnya, ada ilmu-ilmu yang harus disampaikan pada siswa kita Bapak Ibu, yaitu dilihatkan video-video yang pernah juara, ditamati ya, dilihat secara detail bagaimana cara editing,
Kemudian bagaimana cara pengambilan gambar ke objek-objek yang dibuat oleh siswa-siswa tersebut kok bisa juara. Kemudian bagaimana transisi setiap video, itu juga dari teknik-teknik editing di dalam video itu penting sekali. Maka nanti lawan semua lawan se-Indonesia sama Bapak Ibu, karena sudah ada contohnya. Tahun-tahun lalu nggak ada contoh videonya, tahun ini sudah ada contoh video yang kemarin bisa paling tidak masuk ke nasional. Maka di situ bisa untuk belajar oleh gurunya. Jadi kita semua Bapak Ibu bisa belajar cara mengarahkan anak, nanti gambarnya seperti ini, transisi videonya kayak gini, kemudian skenario videonya juga bisa dilihat di video itu. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu, yang terakhir, Bapak Ibu harus bisa menjaga mental dan fisik siswa kita. Jangan sampai kita memaksakan mereka untuk menang, ternyata kalah. Terus kita emosi dengan mereka, itu nggak boleh. Sudah luar biasa mereka mau ikut kegiatan ini, terlebih kalau Bapak Ibu belum pernah mendampingi, baru tahun ini mengikuti Gajar STEM, Gajar STEM ini berlaku setiap tahun. Maka Bapak Ibu yang tahun ini bisa untuk belajar, tahun depan bisa untuk mulai melangkah ke tahap berikutnya. Mungkin itu Bu Rini untuk presentasi dari saya, yang mohon maaf tadi terjeda Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan pada Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong buat Pak Sigit ya, Bapak Ibu ya. Meskipun tadi sempat terjeda, Pak Sigit masih bisa melanjutkan penyampaian tips dan triknya untuk bisa mengikuti Gajar STEM ini dengan baik. Dan benar sekali bahwa dalam pembuatan video untuk yang sudah masuk di level advance maupun nanti sampai ke final itu perlu kita membuat skenario pembuatan video yang benar-benar bisa sistematis begitu ya Pak Sigit. Dan tentu saja kita harus juga menyiapkan pesertanya untuk bisa mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan dari video yang mereka buat tadi. Nah, ini di depan sudah ada 2 penanya. Oh ya, sebelumnya Pak Sigit tadi ada yang minta presentasinya Pak Sigit, nanti mungkin bisa di-share melalui grup Kombel atau melalui chat ini. Nyuwun untuk materi dari Pak Sigit dan dari Ibu Erna. Itu. Kemudian ini ada yang raise hand, ada Ibu Dwi Haryani dan Ibu Woryastuti. Bisa dibuka mic-nya. Ibu Woryastuti dulu. Halo Bu Woryastuti. Bisa dibuka mic-nya, bisa di-unmute. Atau mungkin Ibu Dwi Haryani bisa membuka mic-nya supaya bisa menyampaikan pertanyaan, atau mungkin ini kepencet ya, kepencet raise hand-nya. Oke, halo. Tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu. Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, jadi kami mengingatkan kembali bahwa webinar ini nanti akan ada presensi yang akan kami sampaikan. Atau ada yang raise hand lagi? Coba saya melihat tadi ada yang raise hand lagi. Tidak ada ya. Di chat juga tidak ada pertanyaan. Oh, pertanyaannya tentang sertifikat tanggal 8/9. Sudah dijawab oleh Bu Erna bahwa sertifikat yang berkobar tanggal 8 dan 9 itu sertifikatnya berasal dari BLPT, jadi dari Jakarta Jadi kita juga menunggu saja dari Jakarta untuk pengiriman sertifikat melalui email masing-masing. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk cek emailnya. Dan mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang telah mendaftar pembatik untuk tahun 2024, hari ini sudah bisa mulai mengerjakan atau mempelajari modul 1 dengan didahului dengan pretest. Pretestnya hanya bisa dilakukan hari ini sampai nanti malam pukul 23:59 untuk submit. Jadi usahakan jangan terlalu malam supaya tidak terjadi
antrian dalam mengirimkan jawaban. Bapak Ibu silahkan cek email Belajar ID-nya. Jika sudah muncul link untuk masuk ke laman pembatik level 1, silahkan langsung diikuti linknya. Jika belum, ditunggu dan dicek secara berkala. Seharusnya hari ini semuanya sudah dapat email. Gitu Bapak Ibu, untuk link presensi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya untuk sesi hari ini, bisa kita akhiri, namun sebelumnya kita mau share presensi dulu. Baik, Bu Rini izin masuk sambil share presensi ya teman-teman, silahkan diisi, nggak usah nanya sampai ditutup jam berapa Bu, gitu ya, langsung diisi saja setelah ini gitu ya. Bapak Ibu juga bisa langsung capture, kalau memang ikut silahkan di capture gitu ya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu juga pasti akan masih mengisi RHK gitu ya Bapak Ibu, tapi saya yakin teman-teman ketika ikut yang sesi webinar hari ini juga pengen murid-muridnya itu, anak-anaknya itu juga pengen tampil gitu ya, tayang gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu masih bisa untuk memilih mau ikut yang model saya atau modelnya Pak Sigit, itu juga boleh. Karena setiap sekolah itu punya apa Pak Sigit, ini masing-masing ya, apa namanya, punya bukan aturan, apa sih namanya? Iya kan masing-masing ya, itu kan masing-masing. Jadi teman-teman pengen yang mana gitu, pengen menguji coba semuanya dilibatkan seperti sekolah saya gitu ya. Aduh kayaknya nanti mungkin ribet Bu, mau separuh saja silahkan, atau mungkin kalau cuma satu tim itu sayang banget gitu ya. Satu tim itu kalau sudah gugur sekolah panjenengan sudah nggak ada lagi ininya, apa namanya Pak Sigit, sudah nggak ada lagi syaratnya gitu ya untuk bisa di 20 besar itu Bapak Ibu gitu ya. Kalau izin, boleh izin sebentar, saya share screen aja ya, sebentar saja Bapak Ibu. Jadi seperti ini, saya tunjukkan Bapak Ibu, ke sini Bapak Ibu, ini saya logout dulu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini itu masih bisa memprediksi ya Bapak Ibu. Ya, walaupun misalnya di Yogyakarta itu kan sudah ada 501 gitu ya. Bapak Ibu ada di tim mana itu. Nah, SJ ini peluangnya besar ya Bapak Ibu. SJ itu kan bisa dari kelas 4, 5, 6. Itu peluangnya besar sekali gitu ya dibandingkan dari misalnya yang SMP atau SMA. Kalau SMP mungkin Bapak Ibu mengirimkannya kan nggak banyak gitu ya. Kalau SJ itu kan pasti seneng ya Bapak Ibu, rame-rame gitu loh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kerjasama ini dengan orang tua murid disampaikan. Jadi bisa menggunakan surat Bapak Ibu bahwa pada tanggal ini akan ada kegiatan Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM adalah bla bla bla, mohon itu bantuan untuk pembimbingannya. Disertakan aja linknya tadi. Linknya ini yang dipelajari, nanti cara mainnya seperti apa gitu. Apakah mau datang ke sekolah gitu kan? Itu kan kalau nggak salah hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jadi boleh mau langsung Bapak Ibu ke sekolah dikerjakan bareng itu juga boleh, mau buka Google Meet juga boleh. Jadi kita kembalikan lagi ke anak-anak gitu ya. Tetapi selaku pendamping harus memastikan bahwa anak-anak bisa join semua gitu ya. Kalau misalnya ada error dan sebagainya, Bapak Ibu kan tadi sudah join di grup Telegram ya. Nah, Telegramnya itu juga sudah langsung panitia Ki Hajar Bapak Ibu. Jadi nggak usah melewati saya. Kalau melewati saya kan nama, nanti lewatin saya nanya dulu, nunggu antrian, nanti ke saya baru ngirim lagi gitu ya. Jadi kalau nanti bertanya-tanya silakan cek di pusat bantuannya gitu. Itu akan ada WA-nya ya Bu Rini, pusat bantuannya itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Toh juga ada Telegramnya gitu ya. Nanti dicek di adminnya itu. Bapak Ibu bisa langsung cek ke sana di Telegramnya gitu. Jadi kalau ada info-info itu panjenengan tidak tertinggal, tidak ketinggalan seperti itu infonya yang untuk Ki Hajar. Seperti itu. Jadi itu Bu Rini. Mungkin sambil mengingatkan lagi yang belum presensi ya, presensinya sudah di-share oleh Bu Rini ya. Iya, terima kasih sekali tambahannya Bu Erna. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk tekniknya atau triknya mau seperti apa, mau teknik seperti Pak Sigit atau mau seperti Bu Erna, disilahkan dikembalikan kepada Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Yang jelas dengan mendaftarkan para siswa di Ki Hajar STEM 2024 ini sekaligus bisa memberikan pengalaman pada siswa tentang
mempelajari bagaimana AKM ya, bagaimana literasi numerasi dan literasi membaca yang lainnya. Jadi bisa membuat anak-anak lebih memiliki pengalaman untuk menyelesaikan soal-soal berbasis STEM, dan itu juga bisa membantu anak-anak dalam persiapan ANBK bagi yang nanti terpilih sebagai peserta ANBK. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai pukul 15:45. Yang terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Sigit maupun Berna, mungkin ada. Monggo disilahkan. Kalau dari saya, mari Bapak Ibu daftarkan ya murid-muridnya untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna tentunya ya buat anak-anak terkait dengan pembelajaran STEM gitu ya, baik untuk literasi dan numerasi sebagai persiapan untuk asesmen nasional nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna. Pak Sigit, monggo closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Rini. Sebelum closing statement ada link dari saya di chat ya Bapak Ibu ya. Untuk materi paparan saya ada di web saya jg.info. Di situ sudah ada linknya. Monggo dipun copy. Nanti tak tambahin file PPT-nya, tak kasih linknya nanti ya, di link itu. Kemudian untuk menutup ini Bapak Ibu, saya hanya satu kalimat, menang cacak kalah caca. Apa itu? Ya kita apapun itu, ini adalah sebuah proses pembelajaran seperti dikatakan Bu Erna tadi. Kita cobakan pada anak kita untuk bisa berjuang. Menang ya alhamdulillah, kalah juga masih tetap bermartabat karena dia sudah mau mencoba daripada orang lain yang tidak pernah mau mencoba. Oleh karena itu, biasakan pada anak-anak kita, anak-anak didik kita, lakukan yang terbaik, untuk hasilnya tidak usah dilihat. Jadi lakukan saja, proses saja, lomba apapun sebenarnya adalah untuk pembekalan mereka ke depannya. Mungkin itu Bu Rini dan teman-teman semuanya, luar biasa. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Sigit ya. Pesannya pada kita ya bahwa kita bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk terus belajar untuk berjuang supaya mereka juga tadi ya mempersiapkan mental bahwa dalam setiap hal itu kita tidak harus menang. Kalaupun menang alhamdulillah, kalaupun tidak setidaknya kita berjuang dan tidak melewatkan kesempatan sedikit pun. Nah, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan webinar kita pada siang hari ini yang luar biasa sampai di jumlah peserta 189, mudah-mudahan semuanya bisa mengisi presensi ya Bapak Ibu, supaya sertifikat juga bisa dikirimkan melalui email Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk ketika mengisikan email pada presensi jangan sampai salah karakter satu saja, nanti sertifikat Bapak Ibu tidak bisa terkirim di email Bapak Ibu. Jadi dicek lagi ketika presensi emailnya sudah benar, baru di submit. Oke, saya pribadi sebagai pemandu acara pada siang hari ini mungkin banyak kesalahan, banyak tutur kata saya yang kurang berkenan dan tidak sesuai di hati Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi mohon maaf. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada webinar Kombel Sahabat Pembatik DIY pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa membawa manfaat berkah untuk kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kepada narasumber kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal jariah yang tiada putusnya. Mari kita ucap syukur bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi pada serial webinar Sahabat Pembatik DIY di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada ya, masih ada lagi nanti di tanggal 2 ya, tanggal 2, 5, 8 masih ada sesi.